Yang berikutnya adalah setelah kita kemudian meyakini Allah, tadi bagaimana caranya meyakininya? Ini yang harus kita mungkin campaign di masyarakat kita agar punya. Kalau Kak Korsi sama Kak Arif sepakat tidak Islam itu memang penahdir yang terbaik? Iya Kak, Sepakat ya? sepakat tentunya Kak. Oke. Berarti yang berikutnya adalah ketika orang sudah meyakini Allah sebagai Tuhan, yang berikutnya adalah apa konsekuensi kita setelah kita yakin kepada Allah ini sebagai Tuhan. Nah, itu dulu yang pertama, bagaimana nih cara membangun fondasi Yakin. keimanan kita kepada Tuhan ini, kepada Allah ini. Karena banyak keyakinan kan, agama kan banyak. Bahkan sampai ada yang mengatakan, ada yang viral ini logika mistika. Dia mendebat keyakinan-keyakinan masyarakat yang apa-apa dikaitkan dengan mistis. Perdebatan ke situ memang kalau menurut saya benar. Tapi jangan sampai terpukul rata sampai ke Islam juga dan mengatakan bahwa Islam itu juga masuk kepada mistika, kepada keyakinan yang sifatnya mistis, dogmatis dan tidak berdasar. Atau apakah memang Islam begitu juga sama dengan keyakinan agama yang lain atau berbeda? Itu mungkin perlu kita luruskan. Silakan mungkin Kak Arif atau Kak Kuars ini. Uniknya Kak ya, Mm-mm. dalam memahami Islam itu dia hanya menggunakan metode rasionalitas, Rasional, bukan metode ilmiah. bukan ilmiah. Kenapa saya katakan metode rasionalitas? Karena Islam itu sangat simpel sebenarnya. Di dalam keyakinan kita kayak kita tuh enggak dipaksa untuk mengetahui bagaimana rupanya Allah. Betul. Allah itu di mana, ya kan? Iya. Yang wajib untuk kita yakin apa? Allah itu ada. Keberadaan Allah saja. Ada. Dengan cara apa? Caranya apa? Ya, di dalam banyak ayat disebutkan bahwa dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Sang Pencipta, maka menunjukkan adanya pencipta. Di mana tanda kekuasaannya? Nah, contoh kayak dalam Al-Baqarah disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit nih dan bumi, pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan pencipta bagi orang-orang yang memiliki akal. Nah, artinya apa? Kalau ada ciptaannya, coba kayak kira-kira manusia siapa yang bisa buat langit? Ada kan nggak bisa? Ya langit yang seluas ini tapi nggak ada tiangnya, itu kan nggak make sense, nggak masuk akal. Kalau dikatakan manusia yang membuat. Kalau dikatakan manusia yang membuat. Lalat saja kayak sekecil begini susahnya minta. Kalau pakai daya listrik mungkin bisa, tapi kalau pakai nyawa, maksudnya buat robot lalat gitu kayak. Ya. Bisa manusia mungkin pakai. Oh iya betul. Manusia mungkin bisa kayak, tapi kalau seperti nyawa, lalat yang pada umumnya tanpa ada bantuan yang alami, terbang, manusia nggak bisa buatnya. Sekecil itu pun nggak bisa. Apalagi ini nih, langit, bumi, pergantian siang dan malam ya, sangat mustahil kalau manusia yang buat. Terus siapa yang buat? Ya. Tapi kalau dikatakan kehidupan ini ada dengan sendirinya melalui evolusi. Wah, kalau saya tuh yang paling tidak sepakat kayak gini ya. Kan ada kue nih kayak kira-kira kue ini tiba-tiba langsung bisa ada nggak? Atau harus ada yang produksi dulu? Ada yang produksi kan? Ada yang distribusi, saya yang beli, saya simpan di sini, ada kemudian yang simpan, toplesnya dari saya juga, tapi apalagi sehingga tersedia. Tapi tidak bisa ada dengan sendiri. Tidak bisa ada sendiri. Cuman gaya berpikirnya begini Kak. Oke lah kalau benda yang sebagus ini. Kalau kan mikroorganisme begitu kan bisa dia mungkin saja bisa terjadi dengan sambaran petir, kemudian dia awalnya di air berenang lama-lama naik evolusi berevolusi begitu kan. Karena kalau saya jurusan saya biologi sih, biologi IPA ya, sains eksak. Jadi memang ada teori Charles Darwin yang mengatakan teori evolusi kan, yang monyet itu ya. Iya dia dulu tuh mengatakan bahwa apalagi lalat itu berasal dari daging. Lalat dari daging kan? Dari daging gitu kan. Jadi ada daging busuk dia amati, dari daging itu keluarlah lalat. Maka dia menyimpulkan terjadi teori evolusi. Tapi ternyata ketika eksperimen ini lebih steril, ditundukkan pada laboratorium yang lebih tertutup, lebih rapat gitu kan, atau dagingnya tuh malah berada pada toples misalnya seperti ini, tapi tertutup dengan rapat, tidak mengeluarkan ulat sampai menjadi lalat gitu. Belatung hingga menjadi lalat.
akhirnya disimpulkan bahwa itu hanya teori gitu. Tapi faktanya bahwa daging itu tidak menghasilkan lalat, ya. Tapi lalat yang bisa hinggap ke seonggok daging yang busuk, maka telurnya bisa disimpan di situ, diletak di situ dan menetas menjadi belatung, ulat ya, kemudian nanti berubah menjadi Beranak pinak. lalat gitu kan. Iya. Nah, seperti itu kira-kira metamorfosisnya. Nah, jadi akhirnya daging tidak menghasilkan lalat. Jadi memang ada teori dan ada memang fakta. Jadi Iya. ada teori, ada fakta ilmiah. Ada Empiris. fakta empiris. Maka kemudian kadangkala kalau di buku-buku kita kan teori ini yang terpengaruh oleh paradigma tertentu itu digabung nih dengan ilmu pengetahuan. Nah, tugas kita memang harus jeli gitu kan, secara objektif memisahkan yang mana yang fakta, yang realita, yang mana yang sekedar teori belaka gitu seperti tadi ya. Kalau saya biasa lihatnya begini Kak, untuk sederhananya ya. Tidak mungkin ada kotoran kucing kalau tidak ada kucingnya. Begitu. Tidak mungkin ada manusia kalau tidak ada penciptanya. Berarti ini sebab akibat. Ya, sebab akibat. Gitu. Berarti kita sepakat bahwa lebih gampang kita membuktikan adanya creator, pencipta, daripada membuktikan ketiadaannya. Itu pasti lebih sulit ya. Ya, berarti keberadaan. Betul kan banyak juga tuh ilmuwan barat sudah meneliti. Ini nggak mungkin nih tiba-tiba ada semua. Dilihat dari bagaimana letak bumi itu sangat akurat kayak dengan posisinya sekarang, di mana tidak terlalu dekat dengan matahari dan juga tidak terlalu jauh dari matahari. Andai kan beda dikit aja Kak, misalkan maju dikit aja sekian sentimeter lah. Maka menurut ilmuwan kita itu tidak akan bisa hidup manusia di muka bumi ini karena saking panasnya. Atau mundur dikit ya, sekian sentimeter saja juga tidak akan bisa hidup karena semua akan membeku. Dari garis yang selama ini dia lewati. Betul. Gitu ya. Tidak mungkin tuh kalau tidak ada pencipta, ya tidak mungkin. Nah, pasti ada pencipta yang mengadakan itu. Dan di dalam Al-Quran jelas tuh Kak, siapa yang dikatakan pencipta? Bukan 2, bukan 3, tapi 1 zat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dikatakan Allah lah yang paling tahu nih bagaimana seharusnya manusia berkehidupan. Cara melakukan kehidupannya yang baik seperti apa. Nah, maka cara terbaik adalah dengan mengikuti ya aturannya Allah. Kemudian Allah turunkan aturan Kak ya. Begini Kak, bolehkah saya katakan bahwa orang yang tidak mau mengikuti aturan Allah itu adalah orang yang sombong? Betul Kak. Boleh dikatakan seperti itu ya? Boleh dikatakan. Kan, sederhananya begini, Allah yang kasih kita makan, Allah yang kasih kita pakaian, Allah yang kasih kita rumah, kasih kita kendaraan, uang, kebahagiaan keluarga. Nah, ketika Allah suruh jauhi riba, nah kita malah, bukan kita ya, manusia. Orang malah lakukan itu. Nah, berarti mungkin lebih tepat juga disebut kurang ajar. Ya. Berarti begini, kalau tadi kita sudah sampai pada keyakinan penuh bahwa pencipta itu ada ya. Iya. Dan tadi lanjutannya tadi oleh Kak Arif bahwa pencipta itu ternyata mengatur kehidupan kita, ya, diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Kalau tidak berarti sombong ya. Tapi kita kembali coba ke keyakinan tadi. Berarti tidak salah juga ketika dikatakan keyakinan selain Islam itu logika mistika. Karena dia adalah keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Sedangkan tadi tidak berdasarkan pada fakta, realitas, bukti gitu. Yang empirical ya, yang bisa dilihat secara langsung, dibuktikan oleh siapapun. Nah, dari Ustadz Kwarsi, dari Kak Kwarsi tadi disampaikan bahwa kalau Islam dia membangun keyakinannya dengan metode rasional, bahwa keberadaan benda-benda di alam kehidupan ini, materi-materi yang di kehidupan ini tentu ada yang mengadakannya. Gitu kan? Nah, jadi misalnya kalau saya biasa merenung, orang asing itu tidak pernah melihat orang tua saya, bapak dan ibu misalnya. Tapi mereka pasti harus yakin saya punya bapak. Iya, betul. Meskipun dia tidak mengindranya. Kenapa? Karena pengantar ke bapak Ari Adiatma itu ada Ari Adiatma. Gitu kan? Ari Adiatma, kemudian ada bapaknya gitu kan. Nah, dan itu rasional gitu. Itu berdasarkan fakta. Justru sangat sulit membuktikan bahwa saya tidak punya bapak. Gitu. Kan tidak bisa dikatakan Ari mungkin punya bapak,
Ari tidak punya bapak, Ari pasti punya bapak. Tidak punya bapak itu pasti salah. Mungkin punya bapak juga salah. Betul. Tuhan tidak ada, Tuhan mungkin ada, Tuhan pasti ada. Berarti Tuhan pasti ada. Sedangkan kalau saya ke bapak saya, berarti contohnya cuma diri saya sendiri. Ya kan? Atau saudara yang lain lah paling banyak. Tapi kalau Allah, berarti berdasarkan penjelasan Kak Warzi, makhluk ini banyak sekali. Kecebong, sampai gajah, sampai terumbu karang, sampai laut, sampai cacing-cacing di tanah, lumut, bakteri, gitu kan, jantung kita di dalam sini, bulan di atas langit, everything, gitu kan, itu pasti mengantarkan kepada adanya yang create gitu ya Kak Warsi ya. Nah, artinya Islam itu sangat rasional dan akhirnya bisa meyakinkan manusia bahwa kamu punya pencipta loh. Nah, tapi pertanyaan begini lagi, tadi Kak Arif sudah sampai kepada kalau kita tidak taat pencipta berarti kita sombong. Pertanyaan, berarti pencipta itu bukan hanya berperan sebagai pencipta. Benar tidak? Berarti kalau punya aturan dia juga pengatur nih Kak Warsi. Sekaligus pengatur juga berarti ya? Betul Kak. Seharusnya dan selayaknya yang seperti itu Kak ya. Karena gini, adanya pencipta dengan menciptakan segala hal yang ada di muka bumi ini, tapi tanpa ada aturan, ya jadi apa esensi dari kehidupan itu sendiri Kak? Hanya dibiarkan gitu saja, hidup semaunya, hidup tanpa aturan, kan gak rasional. Tentu ketika sesuatu diciptakan, pasti ada panduan atau aturan bagaimana seharusnya dia menjalani kehidupan. Janganlah bicarakan tentang kehidupan Kak. HP saja yang sangat sederhana. Ada yang ciptakan Kak ya. Tentu pada saat dibuat itu ada manual booknya, ada aturan-aturannya, seperti apa yang boleh dilakukan untuk HP ini, apa yang tidak boleh. Kalau tidak boleh ini no konsekuensinya, ini dampaknya, ya, dan seterusnya. Secara rasional itu sangat masuk akal, kayak setiap ada sesuatu yang diciptakan pasti ada juga aturan untuk kemudian memastikan bahwa ciptaan itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Berarti bisa kita katakan apa yang kerusakan terjadi pada hari ini karena manusia tidak mengikuti manual booknya. Yang seharusnya. Yang seharusnya dari pencipta yang sebenarnya. HP kan HP ini HP salah satu merek. Ya. Kemudian kalau kita pakai manual book yang lain, nanti dia nggak nyambung. Nanti dia bilang colokan casnya di atas. Pas coba nggak bisa masuk padahal di bawah. Contoh masukkan Petralite untuk bahan bakarnya. Itu hancur sudah. HP ini. Ada lubang-lubangnya dimasukin Petralite, kan gak cocok. Itu kan untuk motor ya kalau bahan bakar ya. Dan itu ternyata sudah ditegaskan kan dalam Al-Quran. Begitu. Ya, kata Al-Quran kan faman ittaba'a hudaya fala yudhillu wa la yashqa. Siapa yang kemudian mengikuti petunjukku, kata Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah, fala yudhillu wa la yashqa, tidak akan tersesat dan juga tidak akan binasa. Begitu ya. Nah, di situ ada kata binasa, tidak akan binasa. Apa kebalikannya? Apa mafhum mukhalafahnya? Ya diterangkan juga di dalam Al-Quran ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, ya, maka akan baginya ya kehidupan yang sempit. Jadi memang sangat tepat kalau dikatakan ketika tidak kembali kepada aturan Islam, kepada aturan Allah, maka sangat memungkinkan bahwa kebinasaan itu akan tertimpakan kepada orang-orang tersebut. Nah, seperti ini Kak. Solusinya kan sudah ketahuan. Dan saya yakin banyak orang di luar sana yang paham akan solusi ini. Pertanyaannya, kenapa masih banyak orang yang tidak mau mengambil solusi ini? Atau bisa kita katakan, mengapa sulit sekali diambil menjadikan solusi ini sebagai aturan kehidupan? Karena kan untuk bisa kita keluar dari kesengsaraan yang bertubi-tubi datangnya ini hanya dengan mengikuti manual book yang benar. Nah, pertanyaan saya itu kenapa sulit sekali? Kalau saya gini, tadi Kak Warsi jelaskan bahwa Allah pencipta dan pengatur ya. Betul. Dan pengatur. Manusia berarti spesial karena pengaturan manusia Allah berikan manual book
dan kita tahu namanya Al-Quran. Ya. Jadi Tuhan itu pencipta, dia pengatur. Pencipta pasti ada, fix, dan pengatur juga fix, dan dia Tuhan, dia yang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita telah bahas. Kemudian spesialnya manusia karena dia diberikan manual book tersendiri. Hewan tidak dapat. Hewan tidak, alam tidak. Kenapa alam tidak? Kembali lagi ke pelajaran saya di kampus ya. Kita kuliah dulu sains, bahwa ternyata di alam ini memang sudah ada aturan alam yang tetap. Di belajar Islam ya mungkin dikenalnya dengan istilah sunnatullah. Atau dalam biologi kayak ada rantai makanannya gitu iya, ya begitu. Di dalam biologi namanya hukum alam gitu. Hukum alam ya. Jadi hukum alam ya sudah ada aturan yang tetap untuk hewan. Misalnya kucing kalau sudah makan ya kawin. Kalau sudah kawin ya tidur. Berarti boleh saya katakan aturan di luar manusia itu dalam tanda kutip dipaksakan. Iya, sudah default ya? Melalui algoritma dunia. Nggak boleh dilanggar. Yang tidak bisa dilanggar oleh alam. Terikat dengan hukum sebab dan akibat. Itu namanya makanya sains itu, math and science itu masuk dalam kategori eksakta. Dia ilmu pasti. Ya, 1 + 1 sama dengan 2 gitu kan. Kemudian tumbuhan dikotil, monokotil, berbelah 2, berbelah 1 bijinya gitu kan. Nanti ciri-ciri akarnya pohonnya seperti ini. Ketika dia ditanam dan tumbuh, itu fix pasti seperti itu. Gitu kan. Jadi jelas kalau kita tanam biji jeruk di satu tanah, di satu wadah, tanpa pengaruh variabel lain, yang tumbuh pasti jeruk. Bukan semangka. Gitu kan. Nah, itu eksak, itu pasti. Nah, berarti alam diatur dengan hukum alam. Berarti luar biasa bagi manusia itu spesial ya Kak Quarzi. Nah, tadi kembali kepada jawaban dari pertanyaannya. Kenapa sih manusia sudah tahu Al-Quran petunjuk, tapi kenapa nggak mau ambil kan? Sudah ada nih petunjuk. Bahkan orang-orang yang menganut paham sekulerisme ya juga meyakini hal yang sama Kak. Mereka muslim nih, tahu Al-Quran sebagai petunjuk, tapi kok hanya dibaca saja atau hanya dihafal saja, tapi nggak diamalkan. Nah, maka kembali kepada paradigma berpikir kita. Kalau paradigma berpikir kita bahwa Islam ini kafah, ya maka kita akan kemudian memandang semua problematika kehidupan dengan Islam, pandangan Islam. Tapi kalau hanya parsial, setengah-setengah saja, maka begitu juga akan kemudian kita akan memandang semua permasalahan akan parsial juga. Solusinya juga tidak akan jangkau akar permasalahan, hanya berkutat di wilayah yang tampak-tampak saja. Contohnya kan ini yang pembalakan hutannya, selalunya saja yang dibahas dampak bencana, iya kan, selalu itu kan. Yang kambing hitam alam. Nah, kembali kepada alamnya. Bahkan dituduh juga masyarakatnya kan. Saya pernah lihat berita. Gara-gara minum kopi dan makan gorengan, akhirnya terjadi banjir. Bisa ke masyarakat menebang itu dengan serapi itu dan sangat besar diameter. Ada yang saya lihat diameter pohonnya sampai 2 meter. Diameternya saja itu harus mesin. Iya harus mesin kan, nggak mungkin masyarakat. Tapi ya dikembalikan lagi dikambing hitamkan lagi masyarakat. Kenapa? Karena selalu dilihat sebab akibatnya, tapi tidak pernah kemudian kita bahas apa sih sebab utamanya kenapa terjadi longsor dan banjir yang separah itu. Karena pemikirannya kan parsial, kan? Hanya akibatnya saja, tidak mau kemudian membahas tentang sebabnya. Nah, sebabnya sangat kompleks sebenarnya. Dan kembali ke pandangan hidup, kalau kita lihat mungkin perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam pembalakan itu banyak tuh orang-orang muslim pasti di sana. Karena nggak mengetahui ternyata Islam agamanya mengatur tentang kepemilikan. Kepemilikan umum kan nggak boleh itu dikelola swasta oleh perusahaan, walaupun dia muslim, harus dikembalikan kepada negara. Andaikan pemahaman seperti ini mereka yakini, mereka terapkan, maka ya insya Allah tidak ada lagi hal-hal yang serupa. Tidak ada bencana-bencana yang se-ekstrim ini Kak. Bahkan dari ini tadi Kak ya, dari pemahaman yang parsial tadi itu terhadap agama Islam, maka muncul solusi-solusi yang tidak pada tempatnya. Contohnya misalnya, kalau seseorang misalnya terkena penyakit HIV/AIDS misalnya. Nah, kemudian dia solusinya adalah dengan bukan gitu kan. Belum. Karena pemahaman agamanya parsial, maka solusinya adalah membaca surah
kafe tiap Jumat. Masa? Ya, Oh, ada keyakinan seperti itu. Ada supaya kayak seperti itu. ada yang seperti itu. Kalau mencegah penularan mungkin pakai kondom meskipun ya, Itu kan masih rasional. masih cukup Masih rasional rasional. ya. Kalau ini ada yang seperti itu Kak. Maksudnya Meskipun ya termasuk begini Kak. Kalau misal ada dalam satu kampung itu, kemudian musuh sudah datang, sudah hampir datang, dan mereka tahu semua musuh akan datang menyerang mereka. Solusi mereka apa? Membaca Al-Barsanji. waduh. Nah itu kan dia tidak nyambung antara fikroh dengan torikohnya. Gitu ya. Itu karena akibat dari pemahaman yang setengah-setengah. Iya, berarti memang kita harus berislam tadi Kak Harus yang Warsi parsial. bilang berislam secara kafah ya Kak. Apakah Alasannya adalah Al-Quran itu diturunkan 30 juz ya. Tidak ada beda satu ayat dengan ayat yang lain. Berarti kita harus memahami semuanya. itu kan kebianan Iya. di kulli syai' Kak. Tibyan Penjelasan bagi artinya apa? segala sesuatu. Oh gitu ya. Iya. Mm-mm. Apapun problematika manusia ada tuh solusinya dalam Al-Quran, tapi dalam bentuk al-khutut al-ardiyah, al-aridah, al-khutut al-aridah. Artinya dalam konsep umum Kak, yang kemudian nanti akan ditafsirkan oleh para ulama kita, Iya. akan kemudian dijelaskan oleh para ulama kita untuk dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang spesifik. Kan begitu sebenarnya. Tapi itu yang kemudian kita tidak tahu, kaum muslimin yang banyak tidak tahu. Nah, ternyata Islam sehebat itu, Nah ada lagi kompleks itu. ada lagi fakta yang seperti ini Kak. Ini mohon tanggapannya bagaimana. Jadi ada satu wilayah, ya, saya yakin rekan-rekan saya tahu semua. Ada satu wilayah yang kemudian di wilayah tersebut dalam tanda kutip ya diterapkan Islam. Ya. Nah, tetapi tidak secara menyeluruh. Iya. Nah, misalnya contoh, kalau ada orang yang pacaran, kedapatan pacaran, maka dia Cambuk. dicambuk. Nah, padahal di sisi lain tidak ada aturan Pacaran tentang atau tata berzina? pergaulan, tata pergaulan, Iya iya tata iya. pergaulan. Jadi artinya begini, seseorang dibiarkan bergaul secara bebas, Mm-mm. tidak dilarang, tapi ketika dia melakukan pelanggaran dipukul. Iya. Contoh kayak begini juga, ini kan disediakan kue dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kita dilarang makan kue, Iya. tapi disediakan, disediakan kue itu. Di bulan Ramadan misalnya Iya di bulan Ramadan kue misalnya disediakan. siang Jadi hari. bagaimana gitu? Ketika kita makan dipukul, Iya. nah, itu kan Berarti kontradiktif ya. tidak nyambung. Ya, berarti memang harus diterapkan Islam secara menyeluruh. Saya pernah dengar Ustadz mengatakan bahwa Islam itu terbagi menjadi dua, akidah dan syariat. Syariat itu terbagi tiga lagi Kak. Ada katanya hablum minallah, ada hablum minan nafsi, mengatur ibadah kita dengan Tuhan dan diri kita sendiri. Dan juga ada ternyata hablum minan nas yang tadi terkait waris gitu kan. Berarti mengatur interaksi antara sesama manusia. Berarti kesimpulan akhir nih, kita sebenarnya masih ingin ngobrol panjang nih, tapi waktu cukup terbatas ya. Jadi kesimpulannya memang berarti masyarakat kita memang saat ini memang lagi cari solusi. Tapi mereka bingung ya, tiap tahun cuman berfokus pada ganti pemimpin. Tiap 5 tahun cuman berfokus pada ganti pemimpin. Mereka tidak pernah berpikir mengganti pandangan hidup. Dari sekularisme tadi menjadi Islam. Ya, mungkin ada closing statement dari Kak Kwarsi dan Kak Arif ya terkait urgensi masyarakat kita ya mengambil metode kehidupan yang unik ini, yakni metode kehidupan Islam secara kafah bagi masyarakat. Mengapa mereka ayolah sekarang kita sudah muak ya dengan persoalan kehidupan, kenapa tidak kita mengambil Islam sebagai solusi? Mungkin siapa dulu nih Kak? Siapa dulu? Kak Arif dulu silakan. Iya. Kak Arif. Kalau dari saya mungkin kita pahami bersama bahwa setiap manusia itu menginginkan kebahagiaan, Betul. menginginkan ketenangan, menginginkan keselamatan. Nah, yang perlu dipahami bahwa satu-satunya jalan untuk kita bisa selamat, bahagia, dan tenang di dunia maupun di akhirat itu tidak ada jalan lain kecuali dengan mengambil pandangan hidup Islam secara menyeluruh. Iya. Karena kalau kita campur justru berbahaya. Yang lebih bahaya lagi kalau ditolak semuanya, sekularisme tadi. Sebagian diambil, sebagian ditolak. Yang paling parah juga ketika ditolak semuanya. Nah, jadi satu-satunya jalan bagi kita ada pilihan lain untuk kita bisa bahagia, untuk kita juga sebenarnya adalah dengan mengambil pandangan hidup Islam secara sempurna.
begitu mungkin. Ya, silakan Kak Kuardi. Iya Kak, melanjutkan tadi tentang kebahagiaannya, saya sangat setuju bahwa seseorang tidak akan bahagia kecuali berada dalam aturan Islam, kecuali berada dalam pola pikir dan pola hidup Islam. Karena bahagia bagi saya Kak itu ada 3 aspek yang harus terpenuhi. Yang pertama, ya harus menenangkan jiwa, ya. Kemudian yang kedua, ada keberkahan hidup di sana, dan ketiga adalah keselamatan. Ya. Saya rasa untuk mendefinisikan kebahagiaan itu bisa diwakili dengan 3 kata tadi, ya. Tanpa ada kemudian pola hidup Islam, ya, atau pandangan hidup Islam, mungkin saja ketenangan jiwa itu kita akan dapatkan, atau mungkin saja ya keberkahan hidup dalam hal bertambahnya rezeki misalnya, ya, bisa jadi dia akan dapatkan. Tapi belum tentu nih untuk keselamatan di akhirat, karena Allah sudah tegas, ya, tidak akan kemudian memberikan kompensasi terhadap aturan selain agama Islam. Apa kata Allah, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Siapa yang kemudian seorang hamba yang mencari jalan kehidupan, jalan beragama selain Islam, falan yuqbala min, tidak akan pernah diterima, Kak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat akan menjadi bagian orang-orang yang merugi. Nah, sehingga kebahagiaan dicari hanya dengan Islam, ya. Apa itu kebahagiaan? Ketenangan jiwa, keberkahan hidup, dan juga keselamatan di akhirat. Ini gitu, Kak. Masya Allah, ya. Alhamdulillah pada hari ini luar biasa sekali diskusi dengan narsum kita terkait metode kehidupan yang unik, Masya Allah. Dan karena waktu kita terbatas, ya, luar biasa, Islam itu mengatur tidak hanya pada aspek individu, juga tidak hanya pada aspek keluarga, organisasi, masyarakat, tapi Islam juga mengatur pada aspek bahkan bernegara gitu. Maka ketika kita sebagai muslim, terkhusus mungkin di Indonesia yang lagi mencari solusi dari persoalan kita yang banyak yang mengkritik pemerintah. Kalau kita bertanya apa solusinya? Solusinya berarti mengganti pada bahkan melakukan tobat sistemik gitu. Mengganti sistem kita menjadi sistem yang berlandaskan Al-Quran dan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Demikianlah podcast kita pada malam hari ini. Semoga makin berkah pemikiran perbuatan masyarakat agar lebih Islam. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Barakallahu fiik.